Salam saudara-saudari terkasih dalam Kristus, video ini dibuat menggunakan teknologi AI. Seluruh visual yang berkaitan dengan Yesus adalah ilustrasi artistik, bukan gambaran fisik yang sebenarnya, dan dimaksudkan untuk membantu penyampaian pesan rohani hari ini. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama ke Matius pasal 26, ayat 31 sampai 56. Ini adalah sebuah perikop yang sangat kuat, menceritakan tentang pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Mungkin saat kita melihat kondisi dunia sekarang, banyak dari kita merasakan apa yang dirasakan para murid malam itu, kebingungan, ketakutan, dan ketidakpastian yang luar biasa, pandemi, krisis ekonomi, konflik di berbagai belahan dunia, semuanya terasa seperti badai yang siap menerpa. Di tengah situasi seperti inilah, pesan dari Taman Getsemani menjadi sangat relevan. Mari kita lihat ayat 31, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Malam ini, kamu semua akan tergoncang imanmu, karena aku Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi." Dia tahu bahwa para murid, orang-orang terdekatnya, akan lari meninggalkannya. Bayangkan. Bahkan Petrus yang dengan gagah berani, berkata di ayat 33, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak." Pada akhirnya, juga menyangkalnya. Ini adalah gambaran yang sangat manusiawi, bukan? Seringkali kita merasa kuat, kita berjanji pada Tuhan, "Tuhan, aku akan setia, aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Tapi ketika ujian datang, ketika tekanan hidup menghimpit, kekuatan kita sendiri seringkali tidak cukup. Sama seperti Petrus, kita bisa jatuh, kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke Taman Getsemani. Dan disinilah kita melihat sisi kemanusiaan Yesus yang luar biasa. Ayat 38 mengatakan, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Yesus, Anak Allah yang Maha Kuasa, merasakan kesedihan yang begitu mendalam, pergumulan yang begitu berat. Dia tahu penderitaan yang akan dia hadapi di kayu salib. Dia tahu dia akan menanggung semua dosa kita. Beban itu begitu berat sampai-sampai dia merasakan kesedihan yang luar biasa. Saudara, jika hari ini Anda merasa sedih, jika Anda merasa tertekan, jika Anda merasa beban hidup ini terlalu berat, ketahuilah, Yesus mengerti. Dia pernah ada di posisi itu. Dia merasakan apa yang Anda rasakan, dan apa yang dia lakukan di tengah pergumulannya. Dia berdoa, 3 kali Yesus berdoa dengan doa yang sama. Di ayat 39, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ini adalah doa penyerahan total. Cawan ini melambangkan penderitaan dan murka Allah atas dosa yang akan ditanggungnya. Secara manusiawi, dia tidak menginginkannya, tetapi dia menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa. Di saat Yesus sedang bergumul hebat dalam doa, apa yang dilakukan para murid? Mereka tertidur. Ayat 40, Yesus mendapati mereka sedang tidur dan dia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Lalu di ayat 41, Yesus memberikan perintah yang menjadi inti dari renungan kita hari ini, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berjaga-jagalah dan berdoalah." Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Berjaga-jaga artinya waspada, sadar akan kondisi rohani kita, sadar akan kelemahan kita, sadar akan tipu muslihat iblis, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 8. "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengumum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Di tengah ketidakpastian dunia saat ini, sangat mudah bagi kita untuk menjadi lengah. Kita bisa terlalu fokus pada kekhawatiran, berita buruk, atau bahkan hiburan dunia, sehingga kita lupa untuk menjaga hati kita. Berjaga-jaga itu seperti seorang penjaga malam di sebuah menara. Dia tidak tidur, matanya terus awas melihat sekitar, waspada terhadap setiap gerakan yang mencurigakan. Begitulah seharusnya sikap kita dalam kehidupan rohani kita. Tetapi, berjaga-jaga saja tidak cukup. Yesus menambahkan, "Dan berdoalah." Mengapa? Karena kita tidak bisa berjaga-jaga dengan kekuatan kita sendiri. Yesus sendiri mengakui, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Keinginan kita untuk setia itu ada, tapi kelemahan manusiawi kita seringkali menghalangi. Doa adalah cara kita menghubungkan kelemahan kita dengan kekuatan Allah yang tidak terbatas. Saat kita berdoa,
Kita mengakui bahwa kita butuh Tuhan. Saat kita berdoa, kita mengundang kuasa Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita, memberikan kita kekuatan di saat kita lemah. Seperti yang dikatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lihatlah kontrasnya Yesus yang sedang menghadapi pergumulan terberat, memilih untuk berdoa. Para murid yang tidak menyadari bahaya yang mengancam, memilih untuk tidur. Akibatnya, ketika pencobaan itu datang, saat para prajurit datang untuk menangkap Yesus, semua murid lari tercerai-berai, mereka gagal. Kelemahan daging mereka mengalahkan niat baik roh mereka. Sementara itu, Yesus yang telah menguatkan dirinya melalui doa, menghadapi penangkapannya dengan tenang dan penuh kuasa. Dia tahu ini adalah kehendak Bapa, dia siap. Kisah ini adalah panggilan untuk kita semua di tengah dunia yang penuh gejolak ini. Apakah kita akan menjadi seperti para murid yang tertidur, lengah, tidak waspada, mengandalkan kekuatan sendiri, dan akhirnya jatuh saat pencobaan datang? Ataukah kita akan meneladani Tuhan kita, Yesus Kristus, yang meskipun hatinya sedih seperti mau mati, dia memilih untuk berlutut, berjaga-jaga, dan berdoa. Dia menyerahkan kehendaknya pada Bapa dan menerima kekuatan untuk menghadapi salib. Pilihan ada di tangan kita. Roh kita mungkin penurut, tapi kita harus sadar bahwa daging kita lemah. Karena itu, marilah kita senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Jangan biarkan kekhawatiran dunia ini menidurkan kita secara rohani. Sebaliknya, gunakanlah setiap tantangan sebagai alasan untuk semakin mendekat kepada Tuhan dalam doa. Serahkanlah setiap kecemasanmu kepadanya, karena Dia peduli padamu, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Ingatlah, kemenangan kita atas pencobaan dan ketidakpastian tidak ditemukan dalam kekuatan kita, tetapi dalam penyerahan diri kita kepada Allah melalui doa yang tekun. Mari kita perhatikan ayat 47-56, di mana Yesus ditangkap. Yudas datang dengan rombongan besar yang membawa pedang dan pentung. Utusan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Yesus ditahan oleh otoritas agama saat itu. Meskipun salah satu murid menghunus pedang, Yesus justru berkata, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya." Dia menunjukkan bahwa semua ini terjadi agar kitab suci para nabi digenapi. Di tengah tekanan agama dan dunia, Yesus tetap teguh pada rencana Allah. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami akan pentingnya berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan, kami mengaku, seringkali kami seperti para murid, kami tertidur saat seharusnya kami waspada. Roh kami ingin setia, tapi daging kami lemah. Ampuni kami, Tuhan. Ajarlah kami untuk memiliki hati seperti Yesus yang di tengah pergumulan terberat pun memilih untuk datang kepadamu dalam doa. Beri kami kekuatan untuk menghadapi setiap badai kehidupan, bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi dengan bersandar penuh pada kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam renungan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.